Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Selvianti, NIM D101191911030. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan review webinar tentang risk management pada kontrak konstruksi infrastruktur. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu risk management. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen risiko juga terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko secara mungkin dan untuk menetapkan tindakan apa yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkannya. Nah, banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa sih risk management itu penting? Jadi, risk management itu penting untuk mengurangi sengketa dan memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan, sekaligus mengurangi risiko finansial dan legal. Adapun tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan kerja. Selanjutnya saya akan membahas apa sih itu risk culture. Risk culture adalah suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah fundamental dalam risk management. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang dimana proses untuk menemukan, mengendalikan, dan menjelaskan risiko yang dapat membantu atau mencegah organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya ada penilaian dampak risiko, yang dimana metode untuk menilai risiko yang berpengaruh kepada bisnis dari identifikasi risiko proses atau isu kepada bisnis perusahaan. Selanjutnya ada analisis prioritas risiko, yang dimana tujuan analisis risiko adalah untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Selanjutnya, mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko. Langkah fundamental terakhir adalah perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Selanjutnya kita masuk ke risiko perusahaan. Ada beberapa risiko di perusahaan. Yang pertama, risiko bisnis, risiko keuangan, risiko pasar, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko hukum. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis risiko hukum. Yang pertama ada risiko peraturan, risiko tuntutan hukum, risiko penggelapan, risiko perjanjian, risiko perizinan, risiko wan prestasi, dan risiko kepailitan. Selanjutnya kita masuk ke risiko peraturan, yang dimana adanya perubahan peraturan seperti tumpang tindih, benturan hukum, interpretasi, dan ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke risiko tuntutan hukum, yang dimana adanya gugatan atau sengketa hukum seperti pidana, kepailitan, arbitrase, dan perdata. Selanjutnya risiko kontrak, adanya isi perjanjian lemah yaitu klausula hak dan kewajiban, pilihan hukum yang berlaku, tempat sengketa, dan syarat sah. Selanjutnya risiko perizinan, adanya keberlakuan perizinan seperti tumpang tindih, dibekukan atau ditunda, digugat pihak lain. Selanjutnya risiko wan prestasi, adanya pelanggaran ketentuan default transaksi, default negatif covenant, default komitmen, dan default keuangan. Yang terakhir ada risiko pailit, adanya gugatan pailit untuk kelanjutan usaha terganggu, kerugian perusahaan, kegagalan PKPU, dan utang jatuh tempo. Nah, apa sih itu project life cycle? Jadi, siklus proyek atau project life cycle adalah tahap pengerjaan proyek dari awal sampai akhir. Nah, berikut adalah skema project life cycle, yang dimana pertama adanya inisiasi yang menentukan ide dan konsep identifikasi. Yang selanjutnya ada studi kelayakan, diikuti dengan perencanaan dan pengembangan, dilanjutkan dengan pengadaan dan konstruksi, pengontrolan dan pengendalian, adanya penutupan dan operasional perawatan serta evaluasi. Siklus proyek konstruksi atau project life cycle terdiri dari 8 tahap, yaitu tahap inisiasi proyek, tahap studi kelayakan proyek, tahap perencanaan dan pengembangan, tahap pengadaan, tahap
pelaksanaan dan pengontrolan, tahap penyelesaian proyek, tahap operasional dan pemeliharaan, serta yang terakhir adalah tahap evaluasi proyek. Pertama-tama kita masuk ke tahap inisiasi. Tahap ini merupakan tahap di mana masih berupa tahap pengenalan suatu proyek yang akan dikerjakan, yaitu berupa tahap konseptual atau pengenalan identitas suatu proyek. Tahap yang kedua adalah tahap studi kelayakan proyek. Jadi setelah melalui tahap konseptual atau pengenalan dari suatu proyek yang akan dilakukan, maka tahap ini menganalisis apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya jika proyek tersebut dinyatakan layak. Selanjutnya kita masuk ke tahap perencanaan dan pengembangan, yang dimana tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting di mana membutuhkan banyak waktu dan personel yang terlibat sesuai dengan besar kecilnya proyek. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengadaan. Pada tahap ini merupakan tahap mengajukan suatu tender kepada pemilik proyek dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik berupa anggaran proyek, spesifikasi, gambar kerja, dan kontrak. Pada tahap ini, pihak pelaksana atau kontraktor akan mengajukan dokumen tender sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara tender tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan pengontrolan. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan atau implementasi dari suatu proyek yang telah direncanakan. Pada tahap ini, banyak sumber daya yang akan digunakan seperti material, mesin, uang, metode, tenaga kerja, dan pada tahap inilah suatu proyek dapat terrealisasi setelah melalui tahap perencanaan. Selanjutnya, tahap penyelesaian proyek. Pada tahap ini terdiri dari masa perawatan dan serah terima. Proses serah terima umumnya dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, setelah pekerjaan konstruksi selesai dan siap digunakan, dan selanjutnya setelah masa perawatan selesai. Selanjutnya ada tahap operasional dan pemeliharaan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah proyek selesai terrealisasikan, yang dimana pada tahap ini dilakukan operasional dari hasil produk tersebut sesuai dengan fungsinya, serta dilakukan proses perawatan selama umur proyek tersebut. Yang terakhir ada tahap evaluasi proyek, di mana pada tahap ini dilakukan suatu analisis evaluasi setelah mendekati umur dari suatu produk proyek. Pada tahap ini pula dilakukan suatu pengambilan keputusan dari hasil evaluasi, apakah akan dilakukan perbaikan atau dibuat baru kembali, sehingga akan kembali lagi pada tahap awal, yaitu tahap inisiasi proyek. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.